Halo semuanya, balik lagi dengan saya Muhammad Ridwan. Pada hari ini kita akan ngebahas terkait dengan struktur project pada Android. Nah, kita langsung aja. Nah, di sini kita akan ngebahas terkait manifest. Nah, apa sih manifest? Nah, Android manifest ya adalah bagian dari project Android yang dibuat dalam bentuk file XML. Nah, Android manifest ini berisikan juga informasi ya tentang aplikasi yang sedang kita kerjakan seperti nama aplikasi, tema, icon, dan masih banyak lagi ya informasi lainnya di dalam Android Manifest ini. Nah, bahkan untuk membuat permission pun kita harus daftarinnya tuh di manifest gitu. Nah, kalau kita coba lihat di sini ya. Nah, untuk judul aplikasi yang mana? Nah, itu yang label ini. Nah, ini untuk judulnya dan juga untuk iconnya itu yang ini. Yang iconnya itu yang ini. Nah, ini. Nah, untuk iconnya roundednya itu ada di sini. Nah, ini. Nah, dan juga untuk temanya, nah itu ada di sini nih. Untuk tema atau biasanya kalau defaultnya itu ada navbar. Nah, itu setelnya tuh di sini nih. Di sini. Nah, adapun di sini ada activity juga nih. Nah, jadi setiap kita membuat activity baru, itu bakalan terdaftar di sini. Nah, kalau kita bedah di dalam projectnya, nah, manifest itu berada di sini nih. Di modul app ini, lalu kita buka folder manifest ini. Kalau kita klik, nah, kurang lebih seperti ini. Ini. Nah, ini judul dari aplikasi kita nih. Ini. Nah, ini kalau kita buka, ini akan mengarah ke dalam ke resource. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita close dulu. Nah, kita next lagi. Nah, di sini tuh ada activity. Nah, apa sih activity? Nah, Android Activity adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menampilkan user interface ya, atau UI. Nah, ini user interface ini antar muka antar pengguna ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini nih. Dan terhubung langsung dengan file XML sebagai layout. Nah, jadi kalau layoutnya itu yang mana sih? Nah, layout tuh yang ini nih. Yang ini file layout. Nah, sebenarnya teman-teman tuh harus paham ya, di dalam sebuah activity itu terdapat dua konsep. Di mana di sini ada main activity sebagai logiknya, ini, dan juga sebagai layoutnya itu yang ini, activity underscore main.xml. Nah, kalau kita bedah, itu ada di sini. Nah, ini untuk logiknya, ya, ada di dalam folder Java ini. Lalu kita buka lagi nih package-nya nih di dalam ini. Nah, kalau kita cek, nah itu di sini nih untuk logiknya. Nah, ini ngeset, dia bakal ngeset untuk view-nya itu ada di sini, set content.view di sini. Nah, kalau kita klik di sini, nah ini bakalan diarahkan ke dalam activity underscore main.xml. Nah, itu di sini. Nah, ini view-nya karena di awal ya, default-nya itu diberikan teks berupa hello world. Nah, kalau kita fokus itu di mana? Nah, itu berada di sini nih, di resource layout activity underscore main.xml. Nah, itu di sini. Nah, untuk contoh tampilannya seperti ini kurang lebih. Hanya berupa teks saja. Nah, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini ada namanya resource gitu. Nah, resource apaan sih? Nah, resource adalah sebuah package ya atau folder yang berisikan tentang sumber-sumber yang nantinya akan diperlukan oleh developer saat develop suatu project Android. Contohnya seperti Durable, di mana di sini Durable ini tempat kita menyimpan sebuah icon atau aset-aset lain, contoh seperti gambar. Nah, itu kita nge-save-nya, ngesimpannya tuh di dalam Durable. Nah, itu ada di sini nih. Nah, di sini secara default tuh ada icon ya di sini ya. Ada icon secara otomatis di sini. Nah, lanjut lagi di sini ada strings. Nah, string ini apaan sih gitu? Nah, string ini tempat kita menyimpan. Di sini secara default tuh udah menyimpan judul dari aplikasi kita. Mungkin teman-teman ingin menyimpan lain misalnya judul dari suatu halaman. Nah, itu bisa simpan di string. Nah, itu terletak di sini nih. String. Di package values. Nah, itu dari sini ada string. Nah, lanjut lagi itu ada layout. Nah, layout ini tempat kita menyimpan suatu tampilan. Secara default kalau kita buat activity baru, itu akan tersimpan di layout ini nih, activity-nya. Nah, nah itu terletak di mana sih? Nah, itu terletak di sini nih, di package layout ini.
Nah, di sini nih. Ini kan default ya dari aplikasi kita tadi yang kita buat ya, activity_main.sml di sini. Nah, adapun color. Nah, color itu tempat apa sih? Nah, color itu tempat kita menyimpan berkaitan dengan warna ya. Jadi kalau kita punya warna yang udah kita set, nah itu kita simpan aja di dalam color ini itu. Nah, dalam file color, nah kalau kita cek di sini, nah itu ada di values di sini. Nah, color tuh seperti ini. Nah, nanti di sini ada theme. Nah, theme ini tempat kita nyimpan tema ya. Tema-tema yang default itu temanya tuh berupa navbar aja, teman-teman. Nah, di sini nih. Nanti kalau nyeting navbarnya itu di theme ini. Nah, itu ada di mana? Nah, itu ada di sini nih. Di package theme ini. Nah, dan juga ada map map. Nah, map map ini tempat kita nyimpan suatu icon aplikasi. Jadi iconnya itu settingnya tuh di map map. Map map tuh di mana? Nah, map map tuh di sini nih. Nah, teman-teman bisa setel nih iconnya di sini nih di map map. Nah, kalau kita buka di sini satu persatu, kita buka dari durable dulu. Nah, durable itu ada di res ini. Lalu kita buka package durable-nya. Nah, atau di sini. Nah, jadi secara default tuh udah ada nih yang tersimpan nih di durable ini nih. Nah, ini. Nah, lanjut lagi kalau kita mau lihat layout, nah itu ada di activity main. Nah, di sini nih. Ini berkaitan dengan layout kita ya. Nah, itu defaultnya tuh di sini nih terpasangnya nih. Nah, di sini di activity kita nih. Di main activity. Nah, lanjut lagi kita ngecek lagi nih. Berkaitan dengan strings ya. Strings itu ada di value sini. Nah, kalau kita lihat defaultnya itu ada nama aplikasi nih. Nah, itu terpasangnya di mana sih? Nah, itu terpasangnya sebenarnya di ini nih, di manifest ini nih. Nah, mengaksesnya ini add strings /app name. Nah, kalau kita coba cari tahu di mana resource-nya itu di sini. Nah, di sini. Oke. Lanjut lagi di sini tuh berkaitan dengan color. Nah, kalau color itu nah, itu kurang lebih seperti ini. Nah, secara default udah ada nih colornya terset. Nah, teman-teman kalau ada color yang lebih menarik bisa aja kita set di sini. Ini kita kopas di sini. Kopas di sini, ya set aja baru misalnya. Colornya apa misalnya? New color misalnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, color di set warna misalnya. Saya mau set warna kesukaan saya misalnya gitu. Nah, kita bisa set aja tuh warnanya apa misalnya. Nah, di sini. Nah, cara makainya gimana? Ya simple aja makainya gitu. Nah, kita bisa aja ini buat text color misalnya new color. Nah, ini bakal berubah nih warnanya. Nah, kalau kita lihat, nah warnanya bakalan berubah. Ini. Nah, jadi warna hijau. Gitu kurang lebih. Nah, kita cek lagi di sini. Di sini ada berkaitan dengan theme. Nah, theme itu ada di sini nih. Wait. Theme itu ada di sini. Nah, di sini theme. Nah, ini biasanya berkenaan dengan ini ya, dengan navbar ya. Nah, navbar di aplikasi ini kalau kita running bakalan kelihatan nih. Kalau yang theme ini nih. Nah, kalau kita running aja dulu. Nah, oke, ketika kita running aplikasi kita, nah ini navbarnya nih. Nah, defaultnya itu ngambil warna dari color primary variant. Nah, ini nih. Nah, ini. Nah, itu warna. Nah, kalau warna kita rubah, nah itu berbeda lagi. Contoh kita buat sini new color. Nah, kalau kita running lagi, ini bakal berubah. Oke, di sini warnanya udah berubah nih. Nah, di sini. Oke, itu berkaitan dengan pembuatan theme ya, temanya. Oke, kalau map map, nah itu beda lagi ya. Map map itu ada di sini. Nah, ini. Nah, jadi kalau untuk settingnya, nah itu beda lagi tuh. Nah, teman-teman bisa settingnya image di image asset ini nih. Nah, itu settingnya di sini nih. Nah, karena kita belum ada icon, berarti kita belum ngeset terlebih dahulu. Nanti di next video selanjutnya akan kita set gitu. Oke. Nah, mungkin cukup sekian ya berkaitan dengan struktur project pada Android.
kemungkinan kedepannya kita akan coba ngebuat video selanjutnya berkaitan dengan life cycle pada Android. Oke, thank you buat teman-teman semuanya yang udah nonton sampai sini. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan lagi ke materi selanjutnya. Oke, terima kasih.